Ya, jadi kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Oke, di sini ada organ reproduksi bagian luar. Yang pertama ada vulva, merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Terus yang kedua ada labium, merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, ada labium mayora dan minora. Antara labium ini, pada bagian atasnya terdapat tonjolan kecil yang disebut klitoris. Organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan akhir organ reproduksi wanita. Vagina mengandung banyak lendir yang berfungsi untuk mempermudah kelahiran bayi. Terus yang kedua ada uterus, yaitu berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Uterus dibatasi dengan dinding endometrium yang kaya pembuluh darah yang dindingnya akan menebal ketika terjadi kehamilan. Yang ketiga ada oviduk. Oviduk disebut juga tubal fallopi yang berguna sebagai tempat fertilisasi dan salurannya yang ujungnya berbentuk corong. Dan yang terakhir ada ovarium, merupakan penghasil ovum dan yang terdiri atas dua buah ovarium kiri dan kanan. Proses yang terjadi pada organ reproduksi manusia. Yang pertama itu ada terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap penggandaan terjadi ketika masih dalam kandungan. Yang kedua ada tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Yang ketiga tahap pematangan dimulai pada masa pubertas. Yang kedua ada menstruasi. Fase ini terjadi apabila ovum tidak dibuahi sperma. Dalam keadaan ini, korpus luteum menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Akibatnya, ovum meluruh bersama-sama dengan endometrium. Kondisi ini ditandai dengan adanya pendarahan lewat vagina. Ini disebut dengan menstruasi. Yang ketiga ada fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Di sini fertilisasi adalah peleburan sel telur dan sperma, disebut fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tubal fallopi dan menghasilkan zigot, dan zigot mengalami pembelahan sel berulang-ulang. Di sini ada perkembangan embrio bisa dilihat. Kita lanjut. Ada membran kehamilan. Kita lanjut. Penyakit dan gangguan pada reproduksi. Yang pertama ada keputihan, ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Keputihan dapat terjadi karena infeksi oleh jamur dan bakteri. Yang kelima ada AIDS atau HIV. AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus kuman imunodefisiensi virus atau disebut dengan HIV. Yang keenam ada mioma atau kista. Mioma adalah tumor jinak yang tumbuh pada otot rahim. Mioma tumbuh pada wanita yang berada pada usia produktif karena pertumbuhan mioma dipengaruhi kandungan estrogen dalam tubuh. Kalian bisa lihat gambar mioma atau kista di situ tumbuh pada otot-otot rahim. Kita bisa perbesar kan lihat. Yang ketujuh, penyumbatan pada saluran reproduksi. Seorang wanita yang pernah menderita PMS dapat mengalami gangguan penyumbatan saluran reproduksi. Penyumbatan tersebut dapat mengakibatkan sulit hamil.